Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua, para aktivis pejuang kesehatan, para aktivis buruh dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi dengan saya Gofur di channel Gado-Gado. Nah, kenapa gue sebut Gado-Gado? Karena memang channel ini biasanya juga meliput apapun tuh. Biasanya ada liputan naik gunung, ya, liputan musibah, sampai kematian pun ada. Nah, tapi sekarang gue mau coba fokus bahas tentang hak dan kewajiban bagi peserta BPJS nih. Karena banyak banget pertanyaan dari beberapa teman-teman ya soal simpang siur di rumah sakit dengan jaminan BPJS. Nah, itu di lapangan juga banyak masih kita temukan ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien yang berobat menggunakan BPJS. Nah, repotnya atas perilaku buruk dari beberapa rumah sakit ataupun kita sebutlah oknum rumah sakit ya. Di situ ada oknum suster, ada oknum dokter, ada oknum administrasi, macam-macam tuh. Nah, itu ujung-ujungnya yang jadi jelek malahan program BPJS-nya. Nih, apabila ada pelayanan buruk di beberapa masyarakat, kita sering temukan tuh kalau pas ngobrol ya, pelayanan buruk, terus antrian panjang, terus terkesan lelet, perawat yang judes ya, jutek ya, itu udah biasa tuh di banyak rumah sakit kayak gitu tuh. Nah, pasti masyarakat akan bilang itu karena berobatnya pakai BPJS. Nah, lucu kan? Padahal BPJS-nya baik-baik aja tuh. Program BPJS itu udah cukup baik untuk mengcover kesehatan masyarakat saat ini dibanding dulu ya. Sebelum ada BPJS itu masih banyak tuh rakyat yang nggak bisa berobat gitu, ditolak rumah sakit. Tapi sekarang nggak, dengan ada BPJS semua bisa berobat. Artinya sehat itu sudah menjadi hak rakyat. Tinggal bagaimana masyarakat tahu hak dan kewajibannya apa. Kalau nggak punya BPJS seperti apa agar bisa dijaminkan oleh Pemda setempat. Nah, itu nanti kita bahas. Sebenarnya banyak yang ingin kita bahas tuh, panjang bener nih urusan BPJS. Namun kalau kita bahas langsung semuanya pasti waktunya kepanjangan juga, yang nerima juga teman-teman akan ini ya, akan kepenuhan gitu. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah, ini yang kita mau ngobrol hari ini nih, mau ngebahas soal beberapa contoh pelanggaran yang ada di rumah sakit lah. Beberapa, kita sering sebutnya fraud itu ya. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit atau oknum rumah sakit. Kayak misalkan contoh nih, pasien masih dikenakan biaya obat ya, terus tindakan, operasi atau alat-alat kesehatan gitu. Nah, itu bahkan ada kemarin baru lagi saya nanganin tuh mengadvokasi masyarakat ya di Depok, itu kasus ambulan. Nah, itu masih banyak terjadi di beberapa rumah sakit. Contoh aja nih, saya waktu itu di Tangerang pernah juga mengadvokasi salah satu orang tuanya teman ya. Itu dia operasi pasang ring jantung, pasang 3. Infonya dari rumah sakit yang diganti BPJS cuma 1. Padahal pada saat kita relawan kesehatan mediasi ke sana, bantu advokasi, ternyata kita koordinasi dengan kepala cabang BPJS setempat gitu ya. Itu setelah kita dimediasi ternyata enggak, seharusnya memang semua ditanggung. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwasannya apabila sudah menggunakan BPJS berobat di rumah sakit itu semuanya ditanggung. Nggak ada lagi iur bayar, kecuali kalau ada permintaan khusus dari pasien atau keluarga pasien, misalkan pindah kamar, itu adalah selisihnya dibayar di situ. Misalkan minta
dikasih obat yang udah sesuai paket inasi bijisnya BPJS, tapi pasien atau keluarga minta obat yang lebih tinggi atau impor dan lain-lain, nah itu mungkin dikenakan biaya untuk obat-obat itu atau alat kesehatan itu. Tapi kalau sepanjang memang diresepkan oleh dokter di rumah sakit, ya udah BPJS cover semua. Jadi nggak ada lagi cerita itu masyarakat kena iur bayar. Kemarin kasus yang di Depok juga begitu. Masyarakat ada yang berobat dengan BPJS lalu harus dirujuk infonya ke rumah sakit tipe B di Jakarta ya. Itu rumah sakit awal yang merujuk menawarkan ambulan swasta sewa 4-5 juta, padahal harusnya ambulan itu masih tanggung jawab rumah sakit untuk membawa atau sebagai transportasi membawa pasien dari rumah sakit awal ke rumah sakit rujukan. Jadi harusnya nggak keluar biaya lagi. Setelah kita advokasi, kita koordinasi dengan rumah sakit, dengan BPJS itu, alhamdulillah rumah sakit pun menyatakan bahwasannya itu hanya oknum tuh, karena rumah sakit umumnya tidak ada kerjasama dengan pihak swasta ambulan gitu. Itu masih tanggungan rumah sakit dan tanggungan BPJS. Yang nggak kalah pentingnya lagi, masih banyak nih pekerja-pekerja atau karyawan ya yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaannya. Nah ini juga sebuah pelanggaran besar menurut saya, karena di Undang-Undang Ketenagakerjaan jaminan BPJS itu termasuk dari coveran jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan pesertanya menjadi pekerjanya menjadi peserta BPJS, itu bahkan sanksi terberatnya pidana bagi pimpinan perusahaan tersebut. Namun di Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sendiri pun itu ada sanksinya. Nanti kita lihat sanksinya di layar ini ya. Nanti kita lihat, saya kasih tahu, saya kutip sedikit dari Perpres 82 tahun 2018. Di situ ada sanksinya tuh. Nah, ini masih terjadi di banyak perusahaan, bahkan di Jakarta. Banyak perusahaan di Jakarta yang masih tidak membayar gaji sesuai UMP, tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Udah jelas-jelas itu pelanggaran, gitu. Tapi masih banyak yang lakukan. Mungkin karena dari pihak terkait ya, itu kurang begitu tegas tuh untuk memberikan sanksi kepada perusahaan atau memeriksa. Ya kalau kita lapor pasti alasannya karena kekurangan tenaga, kekurangan pekerja untuk melakukan pemeriksaan ke semua perusahaan. Tapi pun kita laporkan juga sulit untuk mereka nindak gitu, terlalu lambat lah. Jadi akhirnya beberapa pekerja itu ya udah menerima saja resiko itu, ngalah itu, karena dia mau lapor takut juga di PHK oleh perusahaannya. Nah ini sebuah persoalan juga menurut saya. Tapi ya di video kali ini saya mau bahas dulu sedikit kasus bukan kasus deh pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS. Apa sih hak dan kewajiban peserta BPJS? Nah, karena kalau mau dibahas semua kan pusing ya. Tadi saya bilang yang ini dulu aja deh, yang gampang-gampang dulu. Tapi kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu semua ada masalah ya dalam pernah mengalami atau sedang mengalami masalah, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab apabila memang ada persoalan-persoalan yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua kurang paham terkait dengan penyelesaian dari masalah yang ada gitu. Nah ini saya mau kasih tahu yang pertama jenis-jenis kepesertaan BPJS ya. Peserta BPJS itu ada apa aja sih? Ada PPU, biasa kita sebut singkatannya itu PPU. PPU itu peserta penerima upah. Nah PPU itu biasanya itu BPJS-nya para pekerja, mereka yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah itu dia pekerja terima upah. Jadi memang
PPU itu beda, yang membayarkan perusahaan. Nah di situ ditanggung satu istri bahkan sampai 4 anak gitu. Nah itu persentasenya gimana bayarnya? Nah itu kan 5% ya bayar dari upah. Nah itu 4% dibayar oleh perusahaan, 1% dibayar oleh pekerja atau buruh itu sendiri. Ada lagi selain PPU ada PBPU. Nah PBPU itu peserta bukan penerima upah, yang kita sering sebut itu BPJS Mandiri, peserta mandiri. Nah kayak apa, masyarakat-masyarakat umum yang tidak bekerja, terus masyarakat pekerja-pekerja yang informal gitu ya. Nah itu mereka daftar sendiri, itu bayar sendiri. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tinggal pilih aja mau berapa iurannya. Kalau fasilitas untuk tindakan kesehatan, obat-obatan itu sama, cuma hanya beda di kamar aja biasanya. Nah ada lagi selain itu jenis yang PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Nah itu buat masyarakat memang yang tidak mampu dan juga fakir miskin, itu dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi ada PBI APBD, ada PBI APBN. Nah itu masyarakat tuh nggak bayar, tuh gratis. Tapi bukan nggak bayar ya, pemerintah yang bayar ke BPJS untuk itu. Nah buat masyarakat yang belum menjadi peserta nih, saya hanya ingin ingetin ya, sama-sama kita saling mengingatkan, karena kita nggak tahu kita sehat ini sampai kapan. Kadang-kadang karena faktor cuaca, makanan, kita bisa sakit. Nah kita ingetin segera deh daftar. Pun kalau memang kondisi ekonomi lagi susah, lagi berat, ya itu daftar aja jadi peserta PBI. Yang pasti teman-teman harus punya BPJS, karena sebanyak uang apapun kita, kalau pas kita sakit kita nggak punya BPJS itu akan susah, habis uang kita tuh. Nah begitupun kita udah nggak punya uang, nggak punya BPJS, nah itu akan lebih sulit lagi. Siapa yang mau cover pada saat kita jatuh sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, ada keluarga kita sakit? Nah itu repot ya. Jadi memang kita harus peduli dari diri kita sendiri. Kalau bisa segera daftar menjadi peserta BPJS. Nah begitu juga bagi bayi nih, banyak kasus yang saya tangani juga, ibu hamil ya, itu ada juga yang berpikir, yang nggak paham, kalau bayi masih di kandungan belum bisa didaftarkan, nanti pas sudah lahir aja. Padahal pas proses persalinan, begitu bayi lahir, nah dia pisah dari badan ibunya, itu udah beda perhitungannya. Ibunya masih di cover BPJS karena ibunya punya BPJS, anaknya belum didaftarin. Nah ini yang masalah. Nanti akan kena tuh biaya kamar, biaya obat, biaya tindakan, dan lain-lain. Syukur-syukur kita berharap semua anak yang lahir dari kita semua ini baik gitu kan, sehat, terus 2-3 hari bisa pulang. Paling berapalah selisihnya kita bayar. Kalau yang repot lagi kalau begitu lahir ada kekurangan, ada biru misalkan, ada biru kuning gitu ya, harus dimasukin inkubator segala macam, itu mahal teman-teman. Jadi nah itu kalau repotnya nggak punya BPJS. Ada juga yang tanya, lah bayi masih di dalam perut gimana, mau daftar kan belum punya nama. Nah itu bisa, usia kandungan 7 bulan daftar aja, dengan nanti di sana didaftarkannya bayi nyonya A misalkan. Nah itu bisa. Nanti setelah sudah lahir, nah itu tinggal kita ubah. Kalau udah ada nama, kita daftarin ulang untuk ubah nama. Jadi ganti namanya si bayi yang udah kita kasih nama. Nah, itu penting. Jadi harus peduli, kita harus tahu tentang itu. Jangan sampai kita nggak paham, cuek-cuek aja, ternyata ada masalah. Karena apa? Bagi kita yang nggak peduli nih dengan daftar, dengan menjadi peserta BPJS, pas sakit kita baru daftar, itu nggak langsung bisa dipakai BPJS, yang nggak langsung aktif. Dari daftar itu nunggu ada masa jedanya 14 hari baru bisa aktif. Nah itu kan repot. Jadi memang prinsip dari BPJS sendiri juga itu kan gotong royong kita ya. Walaupun kita masih sehat ya nggak apa-apa kita ngiur, kan di sana juga ada saudara kita yang pakai, yang sakit.
Nah, tibanya kita yang memang lagi kurang sehat, lagi sakit, kita bisa pergunakan. Sama seperti itu. Artinya ya lagi-lagi kita bilang udah peduli, kita punya BPJS, gimana caranya kita bisa punya jaminan kesehatan gitu. Nah, bagi kalau tadi kita bicara hak dan kewajiban, saya bicara kewajiban dulu deh. Ya, bagi bagi masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS, nah tentu kewajibannya adalah membayar iuran, membayar iuran dengan tepat waktu untuk menghindari denda tunggakan dan denda pelayanan. Ada juga karena sehat lupa, nggak ngiur-ngiur gitu kan, sudah setahun 2 tahun akhirnya pas sakit mau dipakai itu harus bayar iuran, bayar denda tunggakan, juga ada denda pelayanan namanya, karena kita baru habis bayar dari tunggakan itu kan nggak bisa langsung aktif, biasanya 2 minggu, seminggu atau 2 minggu itu baru aktif. Nah kalau kita langsung pakai itu kena denda pelayanan. Itu cukup lumayan juga, jadi kita harus disiplin sendiri untuk bayar iuran ini. Apabila kita ingin menggunakan, kita sudah aman ya. Terus yang kedua, tentu kita mengikuti alur pelayanan yang ditentukan oleh BPJS. Misalkan kita sakit mau berobat, tentu ke Paskes 1 dulu. Lalu kalau Paskes 1 emang nggak bisa nangani, ada Paskes lanjutan di daerah setempat ya, rumah sakit tipe-tipe B misalkan. Kalau di situ juga nggak bisa menangani, kompetensinya kurang, alatnya tidak ada, misalkan harus dirujuk di rumah sakit B atau rumah sakit A di Jakarta, nah itu nanti dirujuk lagi dari rumah sakit lanjutan itu ke rumah sakit tipe A di Jakarta atau tipe B di Jakarta. Nah itu diikutin alurnya. Kalau nggak diikutin nggak bisa juga, susah juga. Jadi kalau udah kita ikutin alur, kita udah bener, masih tetap kita dibikin dipersulit ya, dapat kamar dipersulit misalkan, terus ke mencari ruang ICU susah, atau ada obat-obatan dan tindakan yang kita harus bayar lagi. Nah itu kita bisa bantu advokasi supaya itu tidak terjadi. Atau kalau masyarakat tahu hak-haknya, sebenarnya masyarakat juga bisa menyampaikan ke pihak rumah sakit bahwasannya ini harusnya nggak bayar loh, sus, ini harusnya nggak bayar loh mbak, dok, karena di BPJS sudah jelas ini nggak boleh ada iur bayar lagi karena berpotensi adanya pelanggaran di situ. Nah setelah kewajiban ya kita bicara hak sebagai peserta BPJS ya. Udah kita lalui tadi itu alurnya. Nah saat berobat kita tidak boleh lagi dikenakan iur bayar karena selama ini kita udah ngiur ya, selama sehat kita udah ngiur gitu. Aturannya kita ikutin. Pas sakit ya harusnya rumah sakit atau BPJS nanggung tuh biaya kesehatan kita sampai benar-benar sehat dan bisa pulang. Nah, karena kenapa saya menggarisbawahi soal ini, soal iur bayar, masih banyak rumah sakit yang menekan biaya pasien ya. Seperti di awal tadi saya bilang tuh, obat-obatan, alat medis, kadang-kadang mau operasi nih, katanya albuminnya kurang, albumin dalam tubuh ini kurang, terus harus diberikan albumin dari rumah sakit. Nah, ada juga beberapa kasus yang katanya rumah sakit hanya memberikan itu 1, BPJS menggantinya 1 selama 1 minggu, padahal apabila dibutuhkan 3 ya bisa diberikan 3 dan itu diganti. Saya pernah nanganin kasus itu juga, ada masyarakat yang mengadu dia mau operasi, kasih albumin 3 buah ya, 3 botol lah ya, itu albumin. Itu 1 albumin kan cukup mahal, 2 juta, jadi paket itu 6 juta dikenakan bayar. Nah sepanjang dia ada kwitansi, saya coba koordinasi ke BPJS, alhamdulillah uang itu bisa kembali ke masyarakat. Juga pernah ada di era COVID kemarin, waktu Delta kan lagi penuhnya tuh rumah sakit. Nah ada satu orang tua kawan nih, dia masuk ke salah satu rumah sakit itu diagnosanya COVID, tapi rumah sakit tetap meminta untuk bayar sekitar 6.800.000, padahal udah jelas COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Memang benar rumah sakit pada saat itu bicara ke pihak keluarga bahwasannya ini COVID BPJS nggak nanggung ya Bu, tapi kan nggak cuma sampai di situ harusnya.
Bu, ini COVID BPJS nggak nanggung, tapi ini ditanggung oleh pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Ini enggak. Nah, BPJS katanya nggak nanggung, terus keluarga disuruh bayar. Begitu lapor ke kami, relawan kesehatan, kita koordinasi dengan Dinkes, ya, dengan BPJS, dengan pihak rumah sakit. Alhamdulillah, uang itu juga bisa dikembalikan dari rumah sakit kepada si keluarga pasien gitu. Jadi memang masih banyak persoalan di rumah sakit. Kenapa? Makanya jam keswat ada tuh untuk itu, untuk membantu masyarakat, untuk memastikan, untuk mengawal berjalannya program BPJS di rumah sakit berjalan dengan baik gitu. Nah, kita selaku relawan nih sering juga menemukan beberapa masalah di atas juga pada saat kita advokasi, karena nggak mulus juga. Kita advokasi, ada yang malah makin baik pelayanannya rumah sakit kepada pasien, ya. Ada juga rumah sakit yang semakin kita laporkan, ditegur oleh BPJS, wah dia semakin marah sama pasien itu. Besok-besoknya tuh, hari-hari berikutnya, pasien kadang dicuekin, ya, terus dijutekin oleh suster-susternya. Nah, ini juga masalah, kita sedang beresin juga tuh. Nah, terkadang kita dalam mengadvokasi juga banyak beberapa kendala, ya. Seperti yang tadi tuh, bukannya malah makin benar, malah makin marah. Tapi kebanyakan lebih baik lah, rumah sakitnya lebih baik. Sepanjang kita kita menyampaikannya, memang kita kan juga secara baik-baik koordinasi menyampaikan regulasi, aturan. Nah, mereka paham, akhirnya ada yang mengembalikan uang pasien, ada yang membatalkan biaya yang harusnya dikenakan pada pasien gitu. Banyak juga masih tuh PCR masih katanya bayar sendiri untuk pasien, padahal itu ditanggung oleh kementerian gitu masih, ya. Nah, jadi untuk video kali ini sementara itu dulu buat pemahaman kita sedikit tentang kepesertaan BPJS. Kalau ada dari teman-teman semua yang memang punya masalah dengan menggunakan BPJS di rumah sakit, ada pertanyaan ini tentang itu, misalkan bagaimana kalau kecelakaan, siapa duluan yang nanggung kalau kecelakaan lalu lintas, apabila seorang pekerja kecelakaan di jam kerja, baik itu di kantor maupun di jam pergi dan pulang kerja, itu siapa duluan tanggung? Kan nggak BPJS langsung, itu ada juga penanggung pertamanya tuh BPJS Ketenagakerjaan, apabila si karyawan memang si pekerja memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, kalau kecelakaan itu ada juga yang pertama nanggung harusnya jasara harja sebelum BPJS, dan itu pun harus ada surat keterangan dari Laka Lantas, ya, dari polisi gitu, untuk bisa prosesnya di cover oleh jasara harja maupun BPJS. Nanti kita ngobrol lagi soal itu lebih banyak. Hari ini saya cuma perkenalan. Video hari ini saya udah mulai untuk membahas tentang jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan, salah satu programnya SJSN yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengcover seluruh rakyat Indonesia, dan itu sifatnya wajib, baik masyarakat, pekerja, apalagi pekerja wajib gitu, semua wajib, sifatnya gotong royong. Nah, itu sangat membantu buat kita semua. Oke, saya lagi kurang enak teman-teman tenggorokan, jadi saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jaga kesehatan, karena kesehatan sangat mahal harganya. Jangan lupa, agar gak ketinggalan informasi berikutnya, kawan-kawan semua bisa tekan tombol subscribe, like, comment, share lah ke teman-teman. Nyalain juga tombol loncengnya di channel ini, biar kalau ada update dari saya terkait dengan edukasi atau pemahaman, atau kita bahas kasus, ya, tentang pelayanan peserta BPJS di rumah sakit, jadi
teman-teman, Bapak Ibu semua bisa sama-sama tahu gitu. Kita sama-sama kupas, kita sama-sama bahas. Kalau ada yang memang kurang jelas, perlu jawaban dari orang-orang yang berkompeten, dan bahkan dari BPJS sendiri, kita mintakan jawaban dari BPJS ya, dari pimpinan BPJS Kesehatan sendiri ya. Sebelum saya tutup video kali ini, saya ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Jamkeswot. Jamkeswot kerja keras, kerja cerdas, tanpa pamrih, dan selalu di hati. Rela berkorban, tak pernah ada halangan. Itu Jamkeswot yang saya tahu, yang saya pahami ya. Teman-teman relawan, selamat ulang tahun. Terima kasih kehadiran teman-teman Jamkeswot sudah banyak membantu masyarakat selama 8 tahun ini. Banyak membantu juga BPJS, kiprahnya luar biasa. Sudah ada di beberapa daerah ya, Jakarta, Jawa Timur, Jateng, di Sumatera ya, Lampung, Palembang, di Padang, di Makassar, di Kalimantan ada BPJS. Memang tidak banyak jumlahnya, jadi memang masyarakat, sementara masyarakat kita ratusan juta, relawan kita ini masih jumlahnya masih kurang banyak karena masih aktif menjadi relawan ini, membantu masyarakat ini dari elemen buruh yang ada di KSPI. Nah, mudah-mudahan ke depan anggota relawan Jamkeswot lebih banyak, lebih bisa tersebar di mana-mana, lebih bisa banyak membantu masyarakat, lebih bisa banyak lagi mengcover seluruh masyarakat di lapisan manapun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional, yaitu BPJS Kesehatan. Terima kasih. Jamkeswot, selamat ulang tahun yang ke-8, sehat hak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.